Anda bisa bercerita banyak tentang bagaimana perasaan seseorang atau apa yang mereka pikirkan hanya dengan mengamati bagaimana mereka menggunakan matanya. Karena mata adalah cermin hati dan pikiran seseorang. Anda dapat mengetahui tingkat koneksi seseorang ke audiens dengan hanya mengamati mata mereka. Ketika mata seseorang melayang-melayang, hampir tidak terhubung dengan mata audiensnya, kemungkinan si pembicara jauh di dalam kepalanya mungkin saja mengalami racing brain syndrome. Dia berjuang mati-matian untuk mensinkronkan antara otak dan lidahnya. Upaya mereka dalam melakukan sinkronisasi ini tercermin pada matanya yang terus bergerak-gerak. Ketika mata berputar, audiens akan melihat seolah-olah sepertinya sedang gugup, ragu-ragu, dan kurang percaya diri. Anda bisa bercerita banyak tentang bagaimana perasaan seseorang atau apa yang mereka pikirkan hanya dengan mengamati bagaimana mereka menggunakan matanya. Karena mata adalah cermin hati dan pikiran seseorang. Anda dapat mengetahui tingkat koneksi seseorang ke audiens dengan hanya mengamati mata mereka. Ketika mata seseorang melayang-melayang, hampir tidak terhubung dengan mata audiensnya, kemungkinan si pembicara jauh di dalam kepalanya mungkin saja mengalami racing brain syndrome. Dia berjuang mati-matian untuk mensinkronkan antara otak dan lidahnya. Upaya mereka dalam melakukan sinkronisasi ini tercermin pada matanya yang terus bergerak-gerak. Ketika mata berputar, audiens akan melihat seolah-olah sepertinya sedang gugup, ragu-ragu, dan kurang percaya diri. Jadi gunakan mata Anda, karena mata Anda menunjukkan tingkat kepercayaan diri Anda. Nah, untuk melakukan kontak mata yang baik selama percakapan ataupun presentasi, sampaikan satu pikiran ke satu wajah tertentu pada satu waktu. Tahan mata Anda sebentar atau mungkin lebih lama untuk mengkonfirmasi sejauh mana pemikiran kita sudah ditangkap oleh pendengar. Kemudian seolah-olah mengucapkan terima kasih banyak atas keterlibatannya. Kemudian pergi ke sisi lain ruangan, pindah ke wajah yang lain untuk menyampaikan pikiran Anda, dan seterusnya. Ingat ya, satu pikiran satu kali untuk satu wajah. Saat Anda menyampaikan kalimat yang sangat kuat, jaga kontak mata Anda dengan audiens selama beberapa detik atau lebih lama dari biasanya. Ini untuk memberikan kata-kata Anda tambahan penekanan dan memastikan pesan Anda telah diterima oleh audiens. Manfaat tambahan dengan memfokuskan satu wajah, satu pikiran pada satu waktu adalah membantu menenangkan diri Anda. Terutama jika Anda berbicara ke sekelompok orang yang jumlahnya mungkin besar. Anda tahu dengan hanya berfokus pada satu wajah, pada satu waktu, seolah-olah Anda hanya berbicara kepada satu orang saja. Tapi ingat, berhati-hati untuk tidak terpaku pada satu wajah yang sama. Karena seringkali kita lebih cenderung condong ke satu dua wajah yang ramah atau satu dua wajah yang cantik sambil mengabaikan yang lain. Dengan menciptakan kembali dinamika berbicara kepada satu orang, Anda cenderung lebih santai dan mungkin lebih banyak berbicara. Anda hanya berbicara dengan satu orang saja untuk menyampaikan satu pikiran dengan sekelompok lainnya mendengarkan. Cobalah semampu Anda untuk memiliki kontak mata yang baik di bagian awal dan di bagian akhir dari kalimat. Seandainya jika Anda perlu melihat catatan di tengah-tengah kalimat, nggak apa-apa, itu normal saja. Selama Anda tidak memberi kesan seperti sedang membaca. Sebagai contoh, apa yang sedang ingin Anda lakukan sekarang adalah melihat hidup Anda seolah-olah sebuah film yang memilih aktor dan memilih adegan. Nah, Anda juga bisa terlihat percaya diri dengan memusatkan perhatian pada audiens tanpa berbicara. Lakukan itu dengan melihat catatan Anda.
Jika Anda menggunakannya, kemudian lihat ke atas dan jangan berbicara. Tampak seolah-olah Anda sedang berpikir keras dan kemudian meneruskan pembicaraannya. Di pihak lain harus diakui, memiliki kontak mata yang bermakna ketika berpidato dengan membaca teks di saat yang bersamaan merupakan tantangan yang tidak mudah. Jadi, apa yang saya sarankan ini lebih banyak untuk pidato atau pembicaraan tanpa teks. Memiliki kontak mata yang bermakna dalam percakapan sehari-hari adalah cara yang bagus untuk membangun disiplin di tempat kerja. Dengan teman, dengan keluarga di meja makan, satu pikiran, satu wajah, satu kali. Ini adalah latihan yang bagus untuk membangun kontak mata dan bersenang-senang pada saat yang bersamaan. Saya menyebutnya permainan mata. Tujuan permainan ini adalah agar si pembicara menyampaikan satu pikiran ke satu wajah pada satu waktu. Begini cara kerjanya, semua orang kecuali pembicara mengangkat tangan tinggi-tinggi. Satu-satunya cara Anda dapat menurunkan tangan adalah ketika si pembicara menyampaikan satu pikiran kepada Anda tanpa dirinya berpaling. Jadi jika pembicara mengatakan, kadang-kadang hal terbaik yang dapat dilakukan seseorang dalam hidupnya adalah mendedikasikan sebagian dirinya untuk membantu orang yang memerlukannya. Nah, bila mereka memusatkan perhatian pada Anda seperti tadi, selama 1 atau 2 detik, dan saat itulah tangan Anda turun. Tetapi jika mereka melakukan ini, kadang-kadang hal yang terbaik yang dapat dilakukan seseorang dalam hidupnya adalah mendedikasikan sebagian dirinya untuk membantu orang lain. Nah, jika si pembicara berpaling sebelum pikirannya selesai, maka tangan Anda tetap mengacung ke atas. Ini sebuah petunjuk penting. Gunakan selalu kalimat pendek yang paling sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Manfaatkan latihan ini untuk meningkatkan keterampilan menggunakan mata dan selalu berfokus pada satu orang untuk satu pemikiran.